Minal a'yani saking piro-piro kahanan. Minal a'yani saking piro-piro kahanan dari beberapa benda. Al mutanajjisati kang kenang najis. Al mutanajjisati kang kenang najis. Pasal akan membahas tentang a'yan-a'yan, benda-benda yang terkena najis. Wa malan barang ya tuhuru kang suci apa ma. Wa malan barang ya tuhuru kang suci apa ma. Minha saking a'yan. Minha saking a'yan. Bidibagi kelawan dan samak. Bidibagi kelawan dan samak. Dan juga akan menjelaskan benda-benda ataupun sesuatu ya, dan juga akan menjelaskan sesuatu yathuru minha yang bisa suci dengan cara disamak. Wa malan barang la yathuru kang ora suci apa ma. La yathuru kang ora suci apa ma, dan juga benda-benda yang tidak bisa suci dengan cara disamak. Jadi yang akan dibahas di sini pertama benda-benda yang terkena najis, kemudian akan membahas yang bisa disamak, benda-benda yang bisa disamak dan yang tidak bisa disamak. Wajuludul maitatilan utawi. Wajuludul maitatilan utawi piro-piro kulite batang. Wajuludul maitatilan utawi piro-piro kulite batang. Adapun kulit bangkai, kulit maitah, kulit bangkai. Apa bangkai? Nanti di bawah dijelaskan. Bangkai itu adalah azzailatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyah. Artinya yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih secara syara. Seperti ada kambing mati tanpa disembelih, maka kambing itu namanya bangkai. Jadi bangkai itu yang hilang nyawanya, apa ditulis? Yang hilang nyawanya tanpa disembelih secara syara. Itu namanya bangkai. Baik sama sekali tanpa disembelih, ya seperti mati tanpa disembelih, maka itu dinamakan bangkai. Atau disembelih tetapi tidak menggunakan tata cara syara, itu namanya bangkai. Jadi bangkai itu ada dua. Satu, binatang yang sama sekali tidak disembelih. Nomor dua, disembelih tetapi tidak menggunakan tata cara syara, ya, tidak sesuai dengan tata cara syara, kaifiyah syara'iyah. Ya, itulah yang dimaksud dengan bangkai. Jadi azzailatul hayati, binatang yang hilang nyawanya bi ghairi zakah syar'iyyah, dengan tanpa disembelih secara syara. Mungkin sama sekali tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak menggunakan tata cara secara syara. Itu dinamakan bangkai. Nah, di sini yang akan dibahas julud. Apa julud itu? Kulitnya. Ya. Kalau daging bangkai jelas itu hukumnya haram. Itu hukumnya najis. Apa dagingnya? Ini yang kita bahas kulit. Nah, bagaimana dengan kulit daripada bangkai? Apakah kulit bangkai itu najis semua? Apakah bisa disucikan? Ya. Artinya, apakah kulit bangkai itu tidak bisa disucikan gitu, atau bisa disucikan gitu kan? Kalau bisa disucikan berarti bisa dipakai. Wajuludul maitatilan utawi kulite batang. Kulluha yo tegese sekabehane julud. Semua kulit bangkai, kulluha semuanya nih. Ikutatuhuru bisa suci opo juludul maitah. Ikutatuhuru bisa suci opo juludul maitah. Bid dibagi kelawan dan sama. Kulit bangkai itu semuanya tatuhuru bisa menjadi suci dengan cara disamak.
sawaun iku pada uga fi dzalika ing dalam mengkon-mengkonon maitah, fi dzalika ing dalam mengkon-mengkonon maitah tu makulil lahmi, atau wakil sawaun iku pada uga fi dzalika ing dalam mengkon-mengkonon tathur bidibag, fi dzalika ing dalam mengkon-mengkonon tathur bidibag, maitatu makulil lahmi utawi batang hewan kang bisa den pangan daginge, utawi batang hewan kang bisa den pangan daginge, wa ghairihi lan liyane makulil lahmi, wa ghairihi lan liyane makulil lahmi, baik binatang tadi itu berupa bangkai binatang yang bisa dimakan dagingnya. Mana contohnya yang bisa dimakan dagingnya? Kambing, apalagi sapi, apalagi ayam, itu bisa dimakan daging ya. Kalau ayam tidak ada kulitnya ya, yang ada kulitnya berarti sapi, kambing, apalagi menjangan ya, kijang gitu. Wa ghairihi, atau yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti mana? Kulit babi, kulit anjing, kulit harimau, nah itu namanya yang ghairi makulil lahmi. Nah, jadi begini maksudnya, kulit daripada bangkai, tapi bangkai selain ajinan babi ya, awas. Kulit dari bangkai itu bisa menjadi suci dengan cara disamak, baik bangkai itu adalah bangkainya binatang yang bisa dimakan seperti bangkainya kambing, bangkainya sapi, bangkai kebo, ataupun yang tidak bisa dimakan tetapi selain ajinan babi seperti bangkai harimau itu kan tidak bisa dimakan dagingnya. Nah harimau itu walaupun memang tidak disembelih matinya, itu si kulitnya bisa kita manfaatkan, bisa kita manfaatkan, bisa kita sucikan dengan cara disamak ya. Boleh sampai nanti memakai jaket dari apa? Dari kulit harimau, wah gagah kan itu. Pakai jaket dari kulit harimau asli gitu. Boleh tidak? Boleh, karena kulit harimau ini tathuru bitibak, bisa suci dengan cara disamak. Atau sampean memakai hamparan sajadah dari kulit kebo, padahal kebonya itu sudah mati, atau kulit kambing yang mati, itu bisa, asalkan itu disamak terlebih dahulu. Bagaimana cara nyamaknya? Wa kaifiyatud dabkhilan utai cara nyamak. Wa kaifiyatud dabkilan utawi carane nyamak iku ayan ta ngilangaken sapa si wong. Cara menyamak gitu ya adalah iku ayan ta ngilangaken sapa si wong fudulal jildi ing lelewihane kulit. Fudulal jildi ing lelewihane kulit mimma saking barang yu'afinu kang bacinaken apa ma, yu'afinu kang bacinaken apa mahu ing jildun, yu'afinu kang bacinaken apa mahu ing jildun minadami saking getih, minadami saking getih wanahwi hilan umpama dam oleh ilangaken bi syai'in kelawan suwiji-wiji hirribin kang sepet, bi syai'in kelawan suwiji-wiji hirribin kang sepet, dengan sesuatu yang sepat gitu ya. Kaabsin kaya babakan terengguli, kaabsin kaya babakan terengguli, walau kana lan senajan ana, walau kana senajan ana opo al-hirribu, opo al-hirribu perkara kang sepet, opo al-hirribu perkara kang sepet iku najisan najis, iku najisan najis. Mana contohnya? Kadzarki hamamin kaya tai manuk, kadzarki hamamin kaya tai manuk dara, kaya kotoran atau kaya temlek manuk dara. Kafa maka nyukupi opo hirib, kafa maka nyukupi opo hirib beda bagi ing dalam, beda bagi ing dalam nyamak, beda bagi ing dalam nyamak. Titik.
Pasal ini ulangi lagi akan menjelaskan sesuatu dari benda-benda yang terkena najis dan yang bisa disucikan dengan cara disamak dan juga yang tidak bisa disucikan. Wajuludul maitah, kulit bangkai. Tadi diulangi lagi apa bangkai itu? Azzailatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Apa artinya? Yang hilang nyawanya atau binatang yang hilang nyawanya, yang mati maksudnya, tanpa disembelih secara syara. Itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin sama sekali tidak disembelih atau disembelih tetapi tidak menggunakan tata cara secara syara, itu namanya bangkai. Nah, ini kulit bangkai bisa disucikan dengan cara disamak. Baik bangkai itu adalah bangkai binatang yang bisa dimakan dagingnya, seperti bangkai kambing. Kambing itu ketika hidup masih bisa dimakan dagingnya ketika tidak berupa bangkai. Atau yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti kulit tadi, kulit apa tadi? Ya, kulit harimau dan lain sebagainya. Wa kaifiyatud dabaghi, adapun cara di dalam menyamak, tata cara di dalam menyamak adalah ayyan zi'afudulal jildi, ada dengan cara menghilangkan apa? Sesuatu yang nempel pada kulit, ya, menghilangkan sesuatu lebihan-lebihan, sesuatu yang menempel pada kulit, lebihan daging atau darah-darah yang nempel di dalam kulit. Yang mana lebihan daging tadi atau darah tadi mimma yu'afinuhu, adalah yang bisa menjadikan kulit itu menjadi bau, ya. Jadi kalau kulit itu masih ada sisa-sisa daging, di kulit itu ada darah, ini akan membuat bau terhadap kulit. Maka sesuatu lebihan tadi kita buang, kita hilangkan. Jadi lebihan-lebihan yang melekat pada kulit, ya, seperti darah dan lain sebagainya, itu harus dihilangkan, digosok-gosok, ya. Menggunakan apa? Bisyai'in hirrifi, dengan sesuatu yang sepat, ya. Mana contohnya? Ka'afsin, seperti menggunakan apes, kayu apes. Walau kanal hirrif, walaupun sesuatu yang sepat tadi berupa sesuatu yang najis, penting bisa ngalingitkeun karena apa? Karena lebihan-lebihan kulit atau darah yang nempel pada kulit, ya. Walaupun sesuatu yang menghilangkan tadi berupa sesuatu yang najis seperti kotoran burung dara, maka itu sudah dianggap cukup dalam menyamak. Jadi inti dalam menyamak itu adalah menghilangkan sesuatu yang masih melekat pada kulit, dari sisa daging atau dari darah-darah yang menempel, dihilangkan, digosok-gosok, menggunakan sesuatu yang sepat, sesuatu yang kasar, ya. Walaupun sesuatu tadi adalah berupa benda najis. Kecuali awasnya ada pengecualian. Illa jildal kalbi, angin kulit asu. Illa jildal kalbi, angin kulit asu. Illa jildal kalbi, angin kulit asu, wal khinziri lan celeng. Wal khinziri lan celeng, wa malan barang tawallada kang lahir oboma, ila wa malan barang lan hewan, maksudnya tawallada kang lahir oboma, min huma saking kalbun lan khinzir, au min ahadihi ma atawa saking salah sujine kalbun lan khinzir, kecuali kulitnya anjing dan kulitnya babi dan kulitnya hewan yang terlahir dari anjing dan babi, atau dari salah satu anjing dan babi. Misalkan ada anjing kawin dengan kambing, punya anak, nah itu anaknya itu berarti terlahir dari anjing dan hewan biasa. Maka itu sama, itu kulitnya tidak bisa disucikan walaupun dengan cara disamak. Ma'a hayawanin tohirin, sertane hewan tohirin kang suci. Ma'a hayawanin, sertane hewan tohirin kang suci. Jadi kalau kulit anjing fala yathuru, mangka ora bisa suci apa jildul kalbi wal khinzir wa man tawallada bidibagi, kalawan den sama. Maka jildul kalbi la yathuru bidibagi, jildul khinzir la yathuru bidibagi, jildu man tawallada minhuma la yathuru bidibagi, jildu
mata wallada min ahadihima juga sama, tidak bisa disamak. Jadi ada 4 yang tidak bisa disamak. Pertama, kulitnya anjing. Nomor 2, kulitnya babi. Nomor 3, kulitnya anjing atau kulitnya anak yang lahir dari anjing atau anak yang lahir dari babi, atau kulitnya salah satu anjing dan babi yang kawin dengan hewan yang suci, ya. Anjing kawin dengan kambing, punya anak. Itu anak itu walaupun berupa kambing, maka itu mengikuti kepada yang lebih rendah. Ini berarti mengikuti kepada anjing. Jadi walaupun berbentuk kambing, maka itu hukumnya najis mughalladh, sehingga la yathuru bid dibal. Maka kalau dia mati, itu si kulitnya tidak bisa disamak, tidak bisa suci dengan cara disamak. Selesai masalah penyamakan. Jadi cara menyamak itu yang penting apa? Menghilangkan sisa-sisa daging atau darah atau sisa daging yang menempel di kulit, ya. Nah, yang dapat menjadikan bau pada kulit tadi, ya. Karena kalau ada sisa daging, ada sisa darah, itu nanti akan menjadi bau. Maka kita hilangkan sisa-sisa daging dan darah tadi. Dihilangkannya menggunakan apa saja, dengan sesuatu yang pahit walaupun sesuatu yang sepat tadi berupa benda yang najis. Wa azmul maitati lan utawi balunge batang. Wa azmul maitati lan utawi balunge batang, wa sya'ruha lan ramute maitah. Wa sya'ruha lan ramute maitah iku najisun hukumne, najis. Tulang daripada bangkai tadi kan kulit, ya. Kalau kulit bisa disucikan dengan cara disamak. Bagaimana dengan tulangnya bangkai? Nah, wa'azmul maitati, tulang bangkai mah hukumnya najis. Jadi tidak bisa dimanfaatkan. Apalagi wa sya'ruha najisun, ram utawi wa sya'ruha lan rambute maitah iku najisun, hukumnya najis. Begitu pula rambutnya. Rambut daripada binatang itu hukumnya najis. Wa kadzalan iku kaikena al maitatu utawi batang aydon halimali iku najisatun, hukumnya najis. Iku najisatun, hukumnya najis. Titik. Apa sih yang dimaksud dengan batang-batang itu, dengan bangkai itu apa? Wa uridalan den karepaken biha kelawan maitah. Wa uridalan den karepaken biha kelawan maitah opo azzailatul hayati, hewan kang ilang. Apa azzailatul hayati, hewan kang ilang uripe, hewan kang ilang uripe bi ghairi zakatin, kalawan saliyane sembelihan kalawan saliyane sembelihan syar'iyatin kang bangsa syara'. Yang dimaksud dengan bangkai adalah yang hilang nyawanya dengan tanpa disembelih secara syara'. Titik. Pala yustasna maka ora den jabaken hina izin ing dalam mangsana iki urida apa janinul muzakati, widungane hewan kang den sembelih. Apa janinul muzakati, widungane hewan kang den sembelih. Janin daripada hewan yang induknya disembelih. Misalkan kita menyembelih binatang, ya. Itu induknya kita sembelih, barang kita bedel, ternyata di dalamnya ada janinnya. Apa janin itu? Bayi yang masih dalam kandungan induknya, itu namanya janin, ya. Nah, bagaimana hukumnya si janin? Idza kharaja nalikane metu sapa janin, idza kharaja nalikane metu apa janin min batni ummi, saking weteng mboke janin. Ketika si janin itu lahir atau keluar, ya, dari perut ibunya maitan, dalam keadaan mati. Nah, itu juga sama, bukan sama. Jadi kalau janin seperti itu hukumnya penyembelihannya, ya, penyembelihannya ikut kepada ibunya. Gitu. Sampean menyembelih kambing yang sedang bunting, yang sedang hamil, ya. Kambing yang sedang hamil disembelih induknya, begitu dibedel ternyata di dalamnya ada janinnya yang sudah mati, maka hukum janin tersebut, penyembelihan janin tersebut itu mengikuti kepada induknya. Jadi hukumnya bukan termasuk bangkai. Itu seolah-olah dia disembelih gitu.
liana zakatahu kana sak temene sembelihane janin, kana sak temene sembelihane janin iku fi zakati umihi ing dalam sembelihan mboke janin, karena sembelihan si janin itu mengikuti kepada sembelihan induknya si janin. Wa kadzalan iku kaya iki janin ghairuhu taisalina janin minal mustasnayat saking pira-pira perkara kang dan jabaaken, begitu pula masih banyak sesuatu yang dikecualikan al mazkurati kang den tutur fil mabsutati di dalam kitab kang den jembarakan pembahasannya, fil mabsutati dalam kitab kang den jembarakan pembahasannya. Masih banyak pengecualian lain yang dijelaskan dalam kitab yang luas pembahasannya. Sumastasna mangka kari-kari jabaakan sapa musannif min sya'ril maitati saking kulit bangkai, saking kulit batang, kaulau ing pengandikane musannif. Kemudian pengarang mengecualikan dari rambut bangkai. Tadi kan kulit bangkai, rambut bangkai semuanya hukumnya najis kecuali bangkainya anak Adam. Bangkaina anak Adam ilal adamiyah, rupane dawuh ilal adamiyah. Fa inna sya'rahu, maka sesungguhnya rambut adami, maka sesungguhnya rambut daripada anak Adam yang mati iku tahirun, hukumnya suci. Jadi rambutnya manusia yang sudah meninggal itu si rambutnya tidak najis tetapi suci, sama dengan tubuhnya itu hukumnya suci. Kamai tadihi, kayak batang ya si Adam. Jadi rambutnya suci, badannya juga suci. Jadi tidak najis. Paslun fi bayani mailam martelakan perkara yahrumu kang haram opo isti'maluhu nganggoma. Opo isti'malu nganggoma minal awani saking pira-pira wadah. Minal awani saking pira-pira wadah wa malan barang ya juzu kang wenang opo ma. Pasal ini akan menerangkan wadah-wadah atau bejana-bejana yang haram dipakainya dan yang boleh dipakainya. Jadi bejana apa saja yang boleh dipakai dan yang haram dipakai. Wa badalan ngawiti musannif, wa badalan ngawiti sapa musannif bil awali kelawan kang pertama nyatane ma yahrumu isti'maluhu. Bila awali kelawan kang pertama nyata nema yahrumu isti'maluhu. Paqala maka ngandika musannif. Kemudian pengarang mengawali dengan yang pertama. Mana yang pertama itu? Yang haram pakainya. Paqala maka ngandika musannif wala yajuzulan ora wenang. Bi ghairi daruratin ing dalam sakliyane tingkah darurat. Tidak diperbolehkan dalam kondisi selain darurat. Dalam kondisi ikhtiar itu tidak boleh. Lirojulin bagi wong lanang awi mra'atin atawa wong wadon, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Apa isti'malu syai'in nganggo swiji-wiji. Apa isti'malu syai'in memakai sesuatu, tidak boleh baik untuk pria ataupun untuk wanita ketika situasi biasa, bukan terpaksa. Isti'malu syai'in memakai sesuatu min awani zahabi saking pira-pira wadah saking emas. Min awani zahabi saking pira-pira wadah saking emas wal fiddatilan saking perak, menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan wadah yang terbuat dari perak. Mangripai misalkan menemukan harta karun, menemukan cerek, ya ngerti cerek, menemukan teko atau menemukan gelas terbuat dari emas, bolehkah dipakai? La yajuzu ayahrumu nafil jawaz jubidul hurmah, mentiadakan boleh itu hukum maksudnya adalah haram. Jadi haram ya memakai wadah yang terbuat dari emas atau dari perak. Kamu misalkan punya wadah perak, punya gelas perak, itu haram dipakainya. Untuk apa haramnya? La fi uklin wala fi syurbin wala fi ghairihima. La ora ing dalem mangan lan ora ing dalem minum
tidak boleh dipakai makan, tidak boleh dipakai minum. La fi uklin ora ing dalam mangan, wala fi syurbin lan ora ing dalam minum. Tidak boleh dipakai makan, tidak boleh dipakai minum. Wala fi ghairihi ma lan ora ing dalam salane aklin lan syurbin, dipakai makan enggak boleh, dipakai buat minum juga tidak boleh, dipakai untuk selain makan dan minum juga tidak boleh, seperti dipakai wudu ya. Dipakai untuk mandi, wadahnya itu dipakai untuk menampung air buat mandi atau buat menghilangkan najis, itu hukumnya tidak boleh. Bersuci nama sah, tetapi hukum memakainya hukumnya haram gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram. Apa istimalu manganggo perkara, apa istimalu manganggo perkara zukira kang wis den tutur apa ma, zukira kang wis den tutur apa ma, zukira kang wis den tutur apa ma yahrumu haram, apa ittikhadhuhu nyimpen ma, apa ittihadu nyimpen mak min ghairi istimalin saking tanpa dan enggo, min ghairi istimalin saking tanpa dan enggo. Begitu pula hukumnya haram ittihadu, apa ittihadu, menyimpan barang ataupun benda yang terbuat dari emas dan perak min ghairi istimalin, walaupun tidak dipakai. Jadi memakainya haram, menyimpannya juga haram. Nah, titik. Bismillahirrahmanirrahim. Bil as-sahih lemkau kang lebih sahih. Wa yarumulan haram afal ina wadah al-matliyu kang den sepuh, al-matliyu kang den sepuh, al-matliyu kang den sepuh. Haram memakai wadah yang disipuh, bizahabin kelawan emas, dengan sipuhan emas, bizahabin kelawan emas, au fiddatin atawa emas, in hasola lamun hasil, minat tilai saking sepuhan, opo syai'un wiji-wiji bi'ardihi kelawan mentoakan ina, bi'ardihi kelawan mentoakan ina ya, alan nari ingatase geni. Hukumnya haram memakai wadah yang disipuh dengan menggunakan sipuhan emas dan sipuhan perak. Andai kata ketika didekatkan ke api, ini seperti hasil sesuatu ya, saking banyaknya sehingga ketika dipanggang di atas api maka seperti ada yang mencair. Nah itu berarti saking menandakan saking banyaknya sipuan tadi, maka itu hukum memakai barang sipuan tadi hukumnya haram. Jadi haram soten andai kata kadar sipuannya banyak sehingga ketika dipanggang di atas api maka seperti ada sesuatu yang cair yang ngecelak ke bawah gitu. Wa yajujulan wenang opo isti'malu ina'i ghairihima, opo isti'malu ina'i ghairihima nganggo wadah sakliyane zahab lan fiddah. Apa isti'malu nganggo inai wadah ghairi hima sakliyane zahab lan fiddah, ay ghairi zahabi wal fiddah. Saya terjemahkan, boleh menggunakan wadah selain emas dan perak. Seperti kita punya gelas terbuat dari apa? Ayo, terbuat dari aluminium, mangga. Terbuat dari batu, mangga gagah. Yang mengripai punya gelas dari batu. Atau mangguis itu komo lebih gagah deh punya gelas dari mutiara. Boleh nggak mutiara? Boleh, karena mutiara bukan emas, walaupun harganya lebih mahal. Dan dilarang mah yang terbuat dari emas atau dari selain emas dan perak, walaupun nilainya lebih mahal, itu diperbolehkan. Minal awani saking pira-pira wadaan nafisati kang indah,
minal awani saking pira-pira wadaan nafisati kang indah. Mang Iman ini punya cereknya terbuat dari apa? Yakut. Wah, itu nilainya 5 miliar atau teko naoge yo. Bisa benghar tapi sayang cuma dalam mimpi gitu. Nah, boleh nggak dipakai itu? Boleh, karena itu bukan emas dan bukan perak. Kaina yakutin kaya wadah saking inten yakut, dari mutiara yakut. Titik. Waya rumu dan haram ofalina wadah al mudobbabu kang den tambal. Kita punya gelas, kemudian gelas itu kita kasih tambalan, kita lapisi dengan tambalan perak misalkan. Al mudobbabu kang den tambal bidobbati fiddotin kelawan tambalan perak. Bidobbati fiddotin kelawan tambalan perak. Urpan ing dalam buku adat kabiratin kang gede urpan ing dalam buku adat. Bizinatin kana ara-ara papaes. Paing kanat mangkalamun ana opo dobah iku kabirotan kang gede. Iku kabirotan kang gede li hajatin kana hajat jaza mangkawenang. Jaza mangkawenang opo dobah tapi ma'al karohati sertane makruh. Ma'al karohati sertane makruh. Nah, ini masa tambalan ya. Ngerti tambalan? Jadi kita punya gelas, ini misalkan gelas, anggap aja ini gelas. Gelas kita itu kemudian kita kasih lapisi, kasih tambalan terbuat dari perak dan tambalannya gede. Tambalannya gimana? Gede, maka itu hukumnya tafsil. Kalau tujuan nambal ini lizinatin, apa lizinatin supaya indah, supaya bagus, maka hukum tambalan ini hukumnya adalah haram. Kalau tujuannya zina, untuk hiasan. Tapi andai kata tambalan itu tujuannya lihajatin karena butuh, karena misalkan gelas kitanya bolong, lalu kita tambal menggunakan tambalan perak dan itu gede. Nah, kalau lihajatin hukumnya boleh, tapi ma'al karoha boleh, tapi makruh. Ini andai kata tambalannya terbuat dari perak. Ini andai kata banyak, andai kata besar tambalannya. Awsoghirotin atawa cilik. Itu ya betul. Al-soghirotin atau cilik urfan ing dalam mungku adat lizinatin karena ara-ara papaes lizinatin karena ara-ara papaes kurrihat maka dan makruhakan apa soghiroh kurrihat maka dan makruhakan apa soghiroh auli hajatin atawa kana hajat auli hajatin atawa kana hajat auli hajatin atawa karena hajat fala tukrahu maka ora dan makruhaken apa saghirah atau dobah saghirah fala tukrahu maka ora dan makruhaken apa dobah saghirah ditambah itu dobah saghirah. Nah, sekarang begini, kita punya gelas, lalu gelas ini kita kasih tambalannya terbuat dari perak dan tambalannya sogiro. Apa sogiro itu? Kecil tambalannya. Bagaimana hukumnya? Tafsil juga sama. Kalau tujuannya untuk perhiasan, untuk keindahan, maka hukumnya makruh. Ya boleh, tapi makruh udah seetik. Tapi kalau karena hajat, karena bolong, misalnya lalu kita tambal menggunakan tambalan dari perak, kalau karena hajat maka tidak dimakruhkan. Boleh dan tanpa makruh. Amma ini andai kata tambalannya terbuat daripada perak. Sekarang bagaimana kalau tambalannya berupa emas? Amma dobbatu zahabi anapun utai tambalan emas. Amma dobbatu zahabi anapun utai tambalan saking emas. Iku fatahrumu mangka haram opo dobah mutlakon hale mutlak. Mutlakon hale mutlak. Sedangkan bila tambalannya itu terbuat dari emas, maka etama hukumna haram secara mutlak, baik tambalannya itu banyak ataupun sedikit. Nah, lihat mana beda. Kama kaya keterangan sahaha kang nyahakeun imam sahaha kang nyahakeun imam sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi, seperti keterangan yang disahihkan oleh Imam. Jadi kalau tambalannya terbuat dari emas mutlakon secara mutlak hukumnya haram, baik besar ataupun kecil, baik lihajatin
lizinatin, baik tujuannya karena ada keperluan ataupun karena perhiasan untuk keindahan, hukumnya haram. Fasun bistimali alati siwak ing dalam martelakeun pira-pira hukum nganggo ya. Bistimali ing dalam martelakeun nganggo alat siwak. Bistimali alati siwak ing dalam nganggo atau gunakeun alat siwak. Wa utawi siwak iku min sunal wudu'i, saking pira-pira sunahe wudu. Wa yutlaqu dan ucapakeun apa siwak wa yutlaqu dan ucapakeun apa siwak aidon halimali alama ing atase barang yustaku kang den gawe siwakan, yustaku kang den gawe siwakan apa bihi ma min arokin, saking kayu arok, min arokin saking kayu arok, wanawi lan umpamane arok. Jadi pasal akan menjelaskan tentang menggunakan alat siwak, tentang memakai alat siwak. Ini wahwa min sunanil wudu, bahwa siwak ini merupakan kesunahan berwudu. Jadi di antara kesunahan wudu teh, di samping kita membaca bismillah juga kita disunahkan untuk bersiwak. Jadi siwak adalah merupakan salah satu daripada kesunahan wudu. Nah ini siwak, yutlaku as-siwaku aidon ala ma yustaku bihi. Siwak ini punya dua makna. Pertama, siwak ini al-istiwak. Pertama dia bimana al-istiak, bimana bersusur, perbuatan nyusur, namanya siwak. Jadi ulangi lagi, siwak mempunyai dua pengertian. Pertama bimaknal istiaki, menggunakan makna menyusur atau bersiwak, dan itu yang dimaksud dengan makna syara. Jadi yang dimaksud dengan siwak itu adalah perbuatan menyusurnya. Seperti nanti di dalam kitab-kitab fikih ada perkataan wasiwak mustahabun, itu artinya perbuatan bersiwak. Jadi makna yang pertama adalah perbuatan bersiwak atau perbuatan menyusur. Jadi siwak makna yang pertama adalah bimanal istiak, bimana bersiwak atau menyusur, menggosok gigi menggunakan kayu arok. Makna yang kedua adalah ma yustaku bihi min arokin, alat yang digunakan untuk menyusur seperti kayu arok dan lain sebagainya. Ulangi lagi, siwak mempunyai dua pengertian. Pertama perbuatan menyusur atau perbuatan bersiwak. Nomor kedua alat yang digunakan untuk bersiwak seperti kayu arok, min arokin seperti kayu arok, wanahwihi dan seumpama kayu arok. Itu disarang diterangkan ya. Yang dimaksud dengan yang seumpama dengan kayu arok itu adalah kullu khosyanin tohirin, sang tulis wanahwihi ay kullu khosyanin tohirin yuzilu alqolha, kullu khosyanin tohirin yuzilu alqolha ay soprotal asnani. Jadi yang dimaksud dengan seumpama kayu arok maksudnya adalah tiap-tiap barang yang kasar ya, tohirin yang suci, yang bisa menghilangkan kuning-kuning yang terdapat pada gigi. Walaupun benda yang kasar tadi berupa kain, walau nahwa khirqatin, walaupun berupa kain. Itu saja, walau nahwa khirqatin au usbu'i ghairihi al-khashanati, atau berupa jari tangan orang lain yang kasap ya, punya Mang Samhadi kasap. Sampean mau sembahyang, Kang Samhadi pinjam dulu dong telunjuknya gitu kan, malum tukang macul ya. Perempuan kalau cari suami seperti Mang Samhadi kasap
sentuhannya mantap gitu ya, daripada jelema tukang molor itunya leungeunna tara digawe itu anu kitu mah letoy gitu. Jangan digawe sakrek sagedeung geuring saminggu waktuna pamajikan hayang dahar ngiyeup ka mertua dilele mah geuring kabeh tungtuna teh. Santri mah kudu kuat, supaya kuat harus banyak kerja ya. Aja sampai pegal setitik alasannya meriang gitu ya. Bangkit santri mah ya, harus bangkit. Nah, atau menggunakan jiriji punya orang lain tapi yang kasab, al-muttasilah yang masih nempel di orang lain dan orang lainnya dalam keadaan masih hidup, boleh itu ya. Jadi boleh bersusun menggunakan kain atau menggunakan jeriji, tapi syaratnya satu, jerijinya harus jeriji milik orang lain dan jerijinya masih nempel di orang lain tersebut dan orang lain tersebutnya masih hidup. Terakhir biizni harus dengan izin orang lain tadi. Jadi ada berapa syaratnya tuh? Syarat bersusun menggunakan jeriji punya orang lain. Syaratnya pertama, jeriji orang lainnya kasab. Kedua, menempel. Ketiga, masih hidup. Keempat, atas izin daripada orang lain tersebut. Cek Mang Ripal teh Mang Samadi, pinjam jerinya dong, buat apa? Anak nyusur ya, untuk orang diskoneng nyesuk atulah sok diizinkan, sur beres lah gitu. Yang buan masya Allah ini bau jengkol gitu, boleh nggak apa-apa ya. Ya syaratnya gimana? Satu, ambil itu deh, satu kasab, kedua masih menempel, ketiga masih hidup, keempat atas seizinnya gitu. Nah, bagaimana kalau menggunakan jeriji milik sendiri? Bi khilafi usbu'i nafsihi, berbeda dengan jeriji milik sendiri. Walau khasynat, walaupun kasab, itu tidak boleh. Mang Ripal sama tukang kerja ya, doakan si jadi ulama besar ya. Malam hari wiridanya getol, siang hari rohanya getol, ngajinya juga getol gitu. Nah misalkan jerinya kasab nih, boleh nggak bersusun menggunakan jeriji milik sendiri? Yang kasab tidak boleh. Bi khilafi usbu'i nafsihi, berbeda dengan jeriji milik sendiri. Walau khasynatan, walaupun kasab, itu tidak boleh menurut kaul yang mu'tamad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwakulan utawi siwak iku mustahabun. Nah ini siwak bimana istiak, siwak bimana menyusur ya, bukan bimana alat. Kan tadi siwak ada dua makna. Pertama menyusur atau menyikat ya, menyusur. Yang nomor kedua alat siwak, alat menyusur. Nah di sini mah menggunakan makna yang pertama. Wasiwakulan utawi siwak atau nyusur. Pun bisa mas nanti kudu buka siwak ya, kemana-mana teh bawa siwak. Mereka berdoa jeung batur siwakan hilang gitu. Karena biasanya siwak tuh ngawaris karena pasohat yang ngomong gitu. Lamun aya boga adi cadel, boga dulur cadel, sina siwakan we enggak poe. Ya bising anak-anak SLB tuh kasih alat siwak. Sok kasih catat-catat nyiwak sampai kelak-lakan di rojoknya gitu. Ini insya Allah ngomong jadi paseh gitu ya. Atau barangkali ada anak buah kamu ya, kamu kepala kamar yang ngomongnya kurang jelas, jadi disuruh siwakan ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iku mustahabun wa siwakulan utawi siwak iku mustahabun dan sunahakan. Siwakan teh hukumna disunahkan kapan? Fi kulli halin mangopik, di dalam setiap keadaan, di dalam saban-saban tingkah. Bersiwak ini hukumnya disunahkan dalam setiap kondisi, dalam kondisi apapun. Wala yukrahu lan ora dan makruhakan apa siwak, lan ora dan makruhakan apa siwak tanzihan kalawan makruh tanzih. Siwak ini tidak dimakruhkan secara makruh tanzih kecuali illa ba'da zawali angin sause lingsir. Ila ba'da zawali angin sause lingsir lisoimi kadoe wong kang puasa. Lisoimi kadoe wong kang puasa, kecuali bagi orang yang sedang puasa ya. Mang Opik puasa misalkan, maka hukum bersiwak
bagi orang yang sedang puasa setelah tergelincirnya matahari itu hukumannya makruh, tapi makruhnya makruh tanjih. Orang yang sedang puasa, ulangi lagi, dan setelah tergelincirnya setelah bergesernya matahari dari tengah-tengah ufuk, ini hukumnya makruh, tetapi makruhnya makruh tanjih. Jadi dari mulai zuhur sampai dengan maghrib bagi orang yang berpuasa dimakruhkan untuk siwakan, tapi makruhnya makruh tanjih. Karena makruh ada dua, satu makruh tanjih, dua makruh tahrim. Apa makruh tanjih? Makruh tanjih itu makruh yang tidak menimbulkan dosa. Apa makruh tahrim? Makruh tahrim makruh yang menimbulkan dosa. Jadi mau diumpamakan makruh tahrim di bawah haram gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ba'da zawali angin sawise lingsir, ketika matahari sudah bergeser, lisoimi bagi orang yang berpuasa. Puasana fardon iku fardu anane saum, fardon iku fardu anane saum awana bulan atawa sunnah, baik puasana puasa fardu atau puasa sunnah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazululan ila opal karohatu hukum makruh. Kemudian hukum makruh ini bisa hilang. Tadi kan orang yang sedang puasa setelah lingsirnya matahari dimakruhkan siwakan. Nah ini sampai kapan? Sampai surupnya matahari. Setelah surup maka tidak makruh lagi. Boleh. Habis buka puasa itu kita bersiwak lagi, tidak makruh. Wa tazululan ilang apa al karohatu hukum makruh bi ghurubi syamsi kelawan surupe serengenge hukum makruh hilang dengan sebab matahari sudah terbenam. Ketika matahari sudah terbenam maka kembali disunahkan. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan menurut pendapat Imam An-Nawawi, wakhtarolan milih sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi ada mal karoha ing oranane makruh mutlakon hale mutlak. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi bahwa bersiwak ini hukumnya tidak makruh secara mutlak hatta bagi orang puasa setelah lingsirnya matahari enggak makruh kata Imam Nawawi. Wa wa siwak fi salasati mawadhi'a ilm telu pira-pira panggonan. Bi salasati mawadhi'a ilm telu pira-pira di dalam telu pira-pira koniku asyadul wi banget apa istihbaban dan sunahakene. Ya terjemahkan, bersiwak di dalam 3 tempat itu sangat disunahkan. Sangat disunahkan min ghairiha tegese saking saliyane salasa dibandingkan dengan selain yang 3 tempat. Adu hawutil salasa iku ingda taghayyuril fami nalikane berubah cangkem. Min azmin saking azam. Apa azam? Ila dan ucapakan huwa utawi azam iku sukutun tawilun menengkang suwe. Yang dimaksud dengan azam itu adalah diam yang lama. Mang Syahrul misalkan habis diam aja nggak ngomong-ngomong ya. Kemudian dia ngomong, ini biasanya kalau habis diam mulut suka apa? Suka berubah jadi bau, maka disunahkan bersiwak. Maka sebelum ngomong siwakan heula gitu. Wakilalan yang capakan huwa utai azam ikut tarkul akli ninggal makan. Tetapi pendapat yang kedua yang dimaksud dengan azmin di sini adalah tidak makan. Jadi orang yang tidak makan itu biasanya mulutnya akan bau. Nah ketika mulut bau maka disunahkan untuk bersiwak. Wa inna ma qala nang pasine ngandika musonif wa ghairihi rupanda wa ghairihi liyasmala supaya ngawang ku apa ghairihi taghayyurul fami ing owahe cangkem, taghayyurul fami ing owahe cangkem bi ghairi azmin kelawan salene menengkang suwe, bi ghairi azmin kelawan salene menengkang suwe. Jadi kesimpulan nama, ketika mulut kita berubah menjadi bau, baik di latar belakangnya oleh azam, apa azam? Diam yang lama atau tidak makan, atau oleh selain azam seperti mana? Karena habis makan makanan yang bau, maka disunahkan, sangat disunahkan untuk bersiwak. Kaakli zirihin kaya mangan kang andueni ambon kang doni ambu
kaya mangan kang andune ambu karihin kang den sengiti, kaya mangan kang andune ambu karihin kang den sengiti, seperti kita makan makanan yang bau. Mana contohnya? Min saumin saking bawang, wa basulin lan berambang wa basulan berambang, wa ghairihi lan sanes basol lan saum, wasan lan uti kang nomor loro iku indal kiamin alikane ngadeg, ai al istiqozi tegese nglilir tangi, ai al istiqozi tegese tangi minan naumi, ulangi maning iku indal kiamin, langsung aja nalikane tangi bukan ngadeg, iku indal kiamin nalikane tangi, ai al istiqozi tegese tangi minan naumi saking turu. Nomor kedua ketika kita bangun tidur, bangun tidur disunahkan sikatan, disunahkan siwakan. Wasali sulan utai kang nomor 3 iku indal qiyamin alikane ngadeg, iku indal qiyamin alikane ngadeg ila sholati maring salat. Nomor ketiga ketika kita bangun untuk melaksanakan salat, sunnah untuk bersiwak terlebih dahulu. Fardhan iku fardu anane salat, auna plan atawa sunnah, baik salatnya fardu atau waya ta'akadulan kuku, mangga wayu ta'akalan dan kukuhaken apa siwak, aydan hale mali fi ghairi salasah, ing dalam saliyane panggonan telu ing dalam saliyane panggonan telu al madzkurati kang den tutur. Kemudian bersiwak dikukuhkan lagi, ya dimuakadkan lagi pada selain tempat-tempat yang 3. Mana selain tempat yang 3 itu? Oh, itu dibahasnya di dalam kitab-kitab yang besar-besar dan luas pembahasannya. Mimma saking barang huwa kang utama iku mazkurun kang den tutur fil mutawwalat ing dalam kitab kang den jembarakan pembahasannya. Fil mutawwalat ing dalam kitab kang den jembarakan pembahasannya. Mana contohnya? Ka qiraatil Qur'ani, kaya maca Al-Qur'an. Mang Opik mau maca Qur'an sama, itu juga sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Wasfiroril asnani lan kuning-kuningnya piro-piro untu, lan kuning-kuningnya piro-piro untu atau gigi sudah kuning, ya kulit kuning bagus, ari kulit mah ai untu kuning mah ya lumayan bau itu. Nah ketika gigi sudah menguning, ini sangat dianjurkan untuk wayusanu lan den sunatakan apa ayan wiyayen tanian sapa siwong bisiwaki kelawan siwakan, bisiwaki kelawan siwakan asunata ing sunah. Ketika siwak ini disunahkan kita niat melaksanakan kesunahan. Nawaitu, seperti begini bahasanya, nawaitu sunnatal istiyaq, niat saya melaksanakan kesunahan bersiwak. Setulis nawaitu sunnatal istiyaqi, nawaitu sunnatal istiyaqi, niat saya melaksanakan kesunahan bersiwak. Wa yastakalan yen tasiwakan sapa siwong biaminihi kelawan tangan tengene siwong, biaminihi kelawan tangan tengene siwong. Kemudian siwakannya harus menggunakan apa? Tangan yang kanan. Berarti ke depan. Sebelum siwak kita apa dulu niat? Nawaitul sunnatal istiyaq, niat saya melaksanakan kesunahan pegang siwak menggunakan tangan kanan. Dimulai dari sebelah kanan, serat 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 serat, dirojok ke jero serat. Nah itu caranya begitu ya. Waya bedalan yen tangawiti sapa siwong bil janibi kelawan arah, bil janibi kelawan arah al aimani kang tengen. Kemudian memulainya dengan arah kanan dari mulutnya, min famihi saking cangkeme siwong, dari kanan menuju kiri, kanan kiri ya. Wa ayyumirolan yen tang nglakoaken sapa siwong ing siwak, lan yen tang nglakoaken sapa siwong ing siwak. Dan siwak itu harus kita gerakan ya, harus kita jalankan kemana? Ala sapi halkihi, ngatasi dhuwur gorokane siwong, karena bagian atap atap tenggorokan kita. Ala sapi halkihi, ngatasi dhuwur gorokane siwong, tapi digerakannya dengan lembut. Imroron kelawan ngelakoaken latifan kang lembut, wala imroron kelawan ngelakoaken latifan kang lembut, wala karosi adorosihi
lan ing atase pira-pira untuk bahame si wong untuk gusine si wong lan pira-pira untuk gusine si wong wallahu a'lam bishawab.